Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ke-39 dari The New City Catechism. Dengan sikap bagaimana kita harus berdoa? Jawabannya, dengan kasih, ketekunan, dan syukur, dengan ketundukan yang rendah hati pada kehendak Allah, dengan mengetahui bahwa karena Kristus, Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Renungan hari ini saya ambil dari tulisan Thabiti Anyapwail. Doa yang munafik adalah sebuah paradoks. Kemunafikan dan doa tidak dapat berjalan seiring. Apapun yang bisa kita sebut sebagai doa harus dipisahkan dari yang namanya kemunafikan. Tuhan mengajarkan hal ini di dalam kitab Injil ketika Dia berbicara tentang orang-orang yang berdoa supaya dilihat orang. Bagi mereka, doa adalah sebuah pertunjukan. Dan jika Anda sudah berdoa dalam waktu cukup lama, Anda tahu bahwa Anda tidak memerlukan penonton untuk menjadikan doa-doa Anda sebagai pertunjukan. Terkadang kita sendirilah yang menonton diri kita berdoa. Kita mengagumi kefasihan kata-kata doa kita. Kita menyukai ungkapan-ungkapan doa kita. Dengan demikian, doa kita bisa beralih dari tindakan bersekutu dengan Tuhan menjadi pertunjukan kebanggaan. Tetapi doa yang benar adalah ungkapan kasih. Doa yang benar adalah ungkapan ketekunan. Doa yang benar adalah ungkapan syukur. Mengapa kasih? Karena di dalam doa kita bersekutu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Allah dalam nama Anak melalui Roh Kudus. Dan ketika kita berdoa, tujuan kita adalah untuk menikmati Allah Tritunggal, untuk mengenalnya lebih dalam dan bersekutu dengannya. Bagaimana doa dapat menjadi persekutuan jika tanpa kasih? Di dalam berdoa juga harus ada ketekunan, kesabaran, kegigihan, terus-menerus mengetuk pintu. Ketekunan ini diperlukan untuk melawan kedagingan kita. Kedagingan kita bertentangan dengan keinginan roh. Ketika kita berdoa, bukankah kita kadang mengalami pikiran kita yang melantur kemana-mana, mengembara tak tentu arah? Ketika kita berdoa, bukankah kita terkadang merasa gagal, lemah, dan letih? Saya kadang jatuh tertidur ketika berdoa. Persis seperti yang dilakukan para rasul Tuhan di Taman Getsemani. Oleh karena itu, kita memerlukan ketekunan dan kita perlu gigih dalam perkara-perkara Tuhan untuk menyingkirkan gangguan-gangguan dunia, untuk menyalipkan keinginan daging, agar kita bisa memiliki persekutuan yang lebih memuaskan dengan Tuhan. Akhirnya, saudaraku, doa harus menjadi ungkapan syukur. Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Mari kita hayati pemeliharaannya. Mari kita amati interupsi-interupsi ilahi dalam hidup kita, yang semuanya terjadi
agar kita tidak hanya menerima Kristus, tapi juga segala sesuatu di dalam Kristus, dan menerima serta mengalaminya dengan cara-cara yang mengherankan. Pada saat itu juga maupun pada waktu sesudahnya dari saat yang kita nantikan atau harapkan. Interupsi ilahi dari Allah ini yang merupakan saluran berkat dan kemurahannya bagi kita harus membangkitkan rasa syukur kita. Doa-doa kita harus mengungkapkan rasa syukur ini agar kita dapat menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan ketika kita tidak dapat merasakan tangan Tuhan, seperti kata pepatah, kita dapat mempercayai hatinya. Karena kita tahu Allah itu baik dan kita bersyukur atas kebaikannya. Ini akan mendorong kita dalam doa dan ketekunan dan membuat kita kembali kepada kasih mula-mula kepada Kristus Sang Juru Selamat, Allah Bapa dan Roh Penghibur kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.